maka akan dilemparkan kepada PTK yang kita tuju. Contohnya begini, misalkan teman-teman ada yang mau masuk PKN nggak? Boleh ancungin tangannya. Wih, banyak ya. Keren. Dah, nanti tenggelam nih kita nih. Oke. Nah, banyak banget nih yang masuk PKN STAN. Nah, di PKN STAN itu, persyaratan pertama yang harus kita penuhi adalah kita ikut ujian TPS dulu, TPS di UTBK. Itu kita bicara tahun sebelumnya ya, Dik. Tahun 2021, itu kita ikut dulu UTBK, itu wajib ya ikut UTBK yang nilai TPS. Dengan nilai TPS-nya itu memenuhi persyaratan, baru kita boleh ikut yang SKD. SKD ini adalah pintu masuk di BKN. Jadi, si BKN ini tuh nerima, misalkan gini nih, BKN itu, setiap sekolah kedinasan itu sudah memberikan persyaratan sendiri nih. IPDN ini persyaratannya ABCD, STAN ABCD, Poltekim juga gitu ya, semua punya persyaratan. Semua persyaratan itu dikasih nih ke BKN. Nah, BKN yang ngelola. Misalkan si A mau ikut PKN STAN, maka BKN itu ngelihat syaratnya PKN STAN ini apa aja sih. Nah, pertama itu dia harus nilai TPS itu minimal 600. Nah, kemudian nilai rata-rata rapot juga dilihat. Rapot ya, bukan nilai UN. Dan UN juga sudah dihapuskan juga tahun lalu. Nilai rapot itu 7,0 dengan 10 dengan 7,0. Nah, kalau nanti sudah lewati persyaratan itu secara administratif, maka kita boleh ikut pintu selanjutnya, yaitu di SKD. SKD ini pintu buat semua kedinasan sih, Dek. Jadi, kedinasannya itu ikut dulu di SKD, kita lolos dengan nilai tertentu, nanti dibuat peringkat. Biasanya di BKN itu mengambil 3 kali proporsi yang diminta oleh PTK itu. Misalkan gini, STAN butuhnya 100 orang nih buat mereka jadi mahasiswa baru. Maka BKN itu mengambil 300 orang dengan nilai tertinggi. SKD-nya. Nah, berarti teman-teman itu udah punya ancang-ancang nih sekarang. Kalau nanti STAN itu butuhnya 200 orang, berarti minimal saya SKD itu harus nilai peringkat 600 paling rendah. Dan nilainya berapa itu nggak tahu. Berarti teman-teman bisa ngambil tahun sebelumnya itu jadi acuan. Tahun sebelumnya itu nilai terendah itu sekitar 460 ya deh, kalau nggak salah, kalau kalian ingat. Mungkin sekitar segitu. Nah, berarti itu jadi acuan teman-teman. Oh, 460 nih, tahun lalu dengan kuotanya 275 ya tahun lalu. Berarti kita lihat dulu kuota tahun ini berapa, kita bisa ancang-ancang. Kita harus nilainya berapa. Nah, itu di SKD teman-teman. Kalau kita udah lulus di SKD, masuk ke kuotanya, baru kita dilempar ke PTK terkait. Nah, di PTK inilah kita diuji. Kalau di STAN itu cukup ada kesehatannya ada, dan psikotesnya ada. Nah, itu 2 ini yang harus dilewati. Di PDN itu, psikotesnya itu ada, kesehatannya itu ada, kesehatan dan kebugaran, dan dia lebih teknis lagi ya, olahraganya itu ada sitap-sitapnya itu juga ada. Itu lebih tinggi tingkat kesulitan tes kebugarannya di PDN. Begitu juga di STIN, di STN juga tingkat kebugarannya lebih tinggi. Nah, di Kemenhub juga gitu, ada nanti tes psikotesnya selain SKD, kemudian ada SKB-nya. Di STMKG juga begitu. Dia ada penambahannya, ada matematikanya ada, fisikanya juga ada. Nah, dari situ teman-teman udah dapat gambaran besar saya mau kemana, lalu kalau saya mau ke sana, kira-kira saya belajarnya apa aja. Nah, setelah itu baru kita bisa next step break. Kurang lebih gitu, Kanonik. Oke, jadi seperti itu ya adik-adik. Jadi beda-beda ya, tiap kedinasan juga, ujiannya juga beda-beda, nilai SKD-nya juga. Nah, sekarang buat yang mau nanya nih sama Kak Mayu,
sekarang nih saatnya kakak kasih kesempatan, kayaknya bisa ya buat 3 orang. Bisa Boleh. silakan raise hand Kita di Zoom-nya. dua arah aja di biar lebih Hmm. asik gitu kan, lebih cair. Nah, Hmm. kita sesi diskusi aja sih, kita banyakin ya Kanoni ya. Jadi lebih lancar gitu ya, kayak lebih enak ya pahamnya. Yuk, yang mau tanya. Oke, yang mau tanya siapa nih? Pertama-tama kita kasih ke Pani. Pani, boleh deh di on mic. Ini mana Fani? Nah, atau nanyanya lewat chat. Kayaknya lebih enak kalau nanya langsung ya. Nah, kalau adik yang sekarang nih, Ges Herina Suci, boleh nih nanya. Jangan lupa perkenalin diri dulu ya. Kalau adik. Nggak jadi nanya. Saya kak. Nelson tadi, Nelson. Muhammad Raihan kak. Oh iya. Muhammad Raihan. Silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan. Saya ingin bertanya. Ada suaranya kak. Jelas Rehan, dilanjut aja. Oke. Saya sekarang berada di kelas 12 kak. Sekarang kayak ada offline-nya, ada online-nya, tapi kalau tugas itu lumayan banyak. Nah, sekarang juga mau ujian nih. Jadi gimana caranya supaya membagi waktu nanti belajar SKD, nanti belajar tentang sekolah, apalagi sekarang mau ujian, Kak. Itu Kak pertanyaan saya. Cara membagi waktunya kalau misal masih kelas 12 SMA. Oke Rehan, langsung jawab aja ya. Nanti kita next ke pertanyaan berikutnya kalau ada. Ini case yang pasti dialami oleh setiap siswa SMA ya adik-adik, terutama yang kelas 12, tentunya kepadatan belajarnya itu banyak banget. Ada ujian ini, itu gitu ya. Tapi satu hal yang perlu kamu ketahui, kalau di sekolah itu kan kita nggak ada seleksi ya, namanya bukan seleksi, tapi kita lebih ke mempersiapkan diri untuk melewati itu supaya lewat aja gitu loh, Dek. Maksudnya, kita nggak perlu expect 100% gitu di sekolah. Jadi kita nggak kemakan waktu banyak untuk mengejar kesempurnaan di sekolah, tapi kita fokusin juga, kita punya selingi juga dengan belajar untuk seleksi di SKD ataupun di UTBK nanti kalian. Nah, itu penting. Misalkan kalau ujian sekolah itu kan semua mata pelajaran ya, tapi ada beberapa pelajaran yang termasuk juga di UTBK, katakan. Ada yang matematika, fisika, kemudian kimia, biologi kalau dia saintek. Ada ekonomi, geografi, sosiologi, sejarah untuk sosum. Nah, ketika menyangkut 4 pelajaran itu, berarti kalian effortnya lebih tinggi ketika ujian sekolah, jadi belajarnya lebih tinggi supaya sekali dayung 20 terlampaui, ujian sekolah terlampaui, UTBK terlampaui. Jadi nggak perlu berbeda cara belajarnya, sama, waktunya dipakai sama. Jadi pada dasarnya kan itu, belajar yang bagus itu ketika kita melakukan secara efisien dan efektif gitu ya, Dek. Jadi kita nggak perlu lama-lama belajarnya. Belajar 2 jam tapi masuknya banyak itu lebih baik ketimbang kita belajar 5 jam, 6 jam tapi diselingi dengan nonton atau ngegame atau apa itu masuknya suaranya putus-putus ya? Normal. Di saya aman. Oh, aman. Aman sih, Kak. Putus-putus, Kak. Mungkin sinyalnya. Nah, gitu deh. Jadi kita coba menyingkirkan hal-hal yang itu nggak apa, kita
kita pilah dulu nih sebenarnya. Kita pilah dulu ujiannya apa aja sih, terus materinya apa aja, supaya kita bisa efektif dan efisien. Ketika kita belajar A, kita dapatnya itu di sekolahnya dapat, di UTBK-nya dapat gitu. Misalkan kita nanti belajar matematika, nah kalian itu nggak perlu bedain belajar matematika ujian sekolah sama belajar matematika TIU di SKD. Itu kan mirip ya sebenarnya. Sementara di TIU itu lebih ke logika matematika. Jadi sekali belajar kalian, nggak perlu dipisah waktu belajar antara SKD di TIU SKD dengan belajar matematika untuk ujian di sekolah. Kemudian untuk TKP itu lebih kepada pengalaman ya. Pengalaman maksudnya semakin banyak case yang kita temui, di tryout, di latihan, maka semakin mudah kita memahami. Kemudian di TWK, ini yang lebih ke hafalan ya teman-teman. Ini butuh waktu juga, teman-teman selingi, namanya hafalan itu aktivitas membosankan, jadi nggak perlu lama, tapi rutin 30 menit, 1 jam per hari itu udah cukup banget. Dan balik lagi ke pengalaman, dan database soal kita itu seberapa banyak. Makanya ikut tryout, itu salah satu shortcut sih teman-teman. Ikut tryout itu untuk menambah database soal kita, dan kita bisa lebih familiar. Walaupun kita nggak tahu jawaban benernya, tapi kita tahu, oh ini salah jawabannya. Jadi semakin banyak soal yang kita bahas itu jadi shortcut belajar kita. Jadi kita nggak harus memahami semua materi secara sempurna, tapi kita paham medan perang kita itu sebatas apa aja sih. Jadi langkah pertama teman-teman supaya lebih efektif dan efisien yaitu memahami materi-materi apa aja yang paling urgent gitu untuk dipelajari. Nah itu langkahnya ke sana dulu. Begitu, kurang lebih begitu, Rehan. Oke Kak, terima kasih Kak. Mungkin dari Bang Awana ada tambahan Bang Awana. Mungkin Kak Mayu diselesain aja dulu nggak apa-apa Kak. Nanti saya menambahkan saja. Boleh Kak Mayu dilanjut aja, nanti saya menambahkan untuk materinya juga. Oke Bang. Berarti Kak Noni ke next question kalau ada. Iya. Iya, oke Kak. Maaf ya tadi sebelumnya sinyalnya hilang. Nah, untuk adik selanjutnya ada yang mau nanya nih sama Kak Mayu soal kayak mana sih syarat-syaratnya segala macamnya mau masuk. Kak, aku mau nanya. Boleh itu dengan Nelson. Tadi siapa? Ya Kak, izin bertanya. Satu aja tuh Kak. Iya. Halo Kak, izin bertanya. Iya. Dengan Nelson, Kakak persilakan. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nelson, asal dari Kalimantan Utara. Saya mau bertanya ke Kak Mayu tentang sharing pengalaman kakak aja sih. Waktu persiapan masuk ke sekolah kedinasan, persiapan kakak itu apakah mengikuti bimbel? Terus misalnya kan kakak mendaftar, apakah juga ada persiapan lain untuk mengikuti di universitas? Seperti itu, Kak. Oke, makasih Nelson. Wah, jauh banget ya Kalimantan. Berarti sekarang jam 9 ya Nelson di sana ya? Ya, Kak, jam 9. Mantap, semangatnya luar biasa. Semangat. Iya. Oke, jadi kalau kakak dulu itu sama, nggak jauh dengan teman-teman. Jadi kita ketika kita jadi jalur undangan, jadi kan teman-teman pintu masuk awal kita di kelas 12 itu ada dikasih kesempatan ya buat SNMPTN jalur undangan. Tapi kakak waktu itu nggak mengharapkan itu. Jadi kita udah start belajar itu kalau untuk SBMPTN ya dulu namanya ada, atau sekarang itu namanya UTBK. Nah fokusnya ke UTBK dulu sih. Kakak waktu itu fokusnya ke sana. Kenapa? Karena pelajaran yang diujikan itu banyak. Tapi karena tadi itu berbarengan dengan ujian sekolah, kita belajarnya itu sekaligus saja.
Jadi kita benar-benar memahamin konsepnya. Ketika kita paham konsep, kita nggak masalah sih sebenarnya itu soalnya soal UTBK kah, soal sekolah kah, kita mudah-mudahan bisa jawab. Waktu itu untuk sekolah UTBK kah nggak ada bimbel. Kemudian kalau untuk di kedinasan itu sempat ada bimbel intensif. Jadi ikut salah satu bimbel intensif di daerah ya, intensif 1 bulan itu full untuk membahas latihan soal gitu deh. Jadi tryoutnya itu rutin setiap minggu, kemudian latihan soalnya rutin setiap hari. Jadi namanya juga intensif ya, benar-benar intens. Tapi sebelum kita ke sana, ada pelajaran mandiri. Secara mandiri itu belajar dulu. Belajar maksudnya kita nggak mungkin turun ke medan perang kalau kita nggak punya senjata gitu ya, Dek. Jadi kita siapin dulu senjata pribadi kita belajar dulu secara mandiri, supaya ketika tryout itu kita nggak asal-asalan. Misalkan kayak teman-teman hari ini tuh udah ikut tryout semua ya? Atau ada yang belum? Sudah, Kak. Nah, jadi tryout ini tuh jadi nggak boleh kita asal-asal jawab. Kalau bisa itu kita benar-benar memperhatikan setiap soalnya itu, karena akan selalu ada kemungkinan soal yang sama itu muncul di ujian yang sebenarnya. Maka itu ini jadi salah satu shortcut itu di tryout ini. Semakin banyak tryout yang kita lakukan, tapi itu nggak boleh sekedar ikut aja loh, Dek. Misalkan Ekodo kan udah buat tryout nasional itu di tahun 2022 itu ada 2 kali ya, SKD. Nah, teman-teman mungkin juga ikut tryout di tempat lain. Nah, itu semua teman-teman perhatiin. Saya tryout pertama itu nilainya berapa, tryout kedua berapa, terus saya itu lemahnya di mana, apakah di TU, TWK, atau TKP. Jadi itu kita bisa tutup lubang-lubang yang ada. Misalkan di tryout pertama saya lemahnya di TU, berarti next step kita belajar TU dulu sebelum kita ikut tryout yang kedua. Jadi supaya di tryout kedua ini kita lebih baik, walaupun sedikit, lebih baik ketimbang tryout pertama. Begitu juga next step ke tryout ketiga. Di tryout kedua kita evaluasi lagi, kita itu minusnya di mana sih kita minusnya. Setelah itu kita tahu kita mau nutup lubang yang mana nih, TWK apakah TKP. Jadi kurang lebih konsep belajar kakak waktu SMA itu kayak gitu. Jadi baik itu di SKD, di matematika juga kayak gitu. Jadi enggak hanya asal belajar, tapi kita tahu lubang mana, jadi kita tutup itu supaya lebih efektif. Misalkan kan kita nggak punya waktu belajar banyak nih, berarti misalkan matematika kita soal yang paling banyak diujikan itu logaritma, kita lemah di sana, berarti kita tutup dulu tuh lubang itu supaya kita bisa belajar yang lain. Kita nggak jadi rasanya misalnya gini, percuma kita belajar aljabar udah jago banget, tapi toh yang diujikan di aljabar itu cuma 3 soal dari 15 soal, katakan seperti itu. Berarti kita cara belajar kita salah. Kita harus dapetin kunci-kuncinya supaya kita bisa langsung to the point soal itu yang bakal diujikan apa, dan kita tahu itu. Kurang lebih kayak gitu deh. Oke, untuk Adik tadi. Nah, udah jelas ya. Nah, jadi gitu ya, memang belajarnya itu ya bertahap, jadi nggak usah stres duluan, pelan-pelan ya dari awal gitu. Nah, satu lagi nih pertanyaan terakhir untuk sesi ini. Ada yang mau? Halo, Kak. Saya Kak. Saya Kak. Yang cewek nih tadi. Izin bertanya, Kak. Tadi adik Maratul Arifah. Oh, Maratul Arifah mau ya? Iya, boleh, Kak. dipersilakan, Di. Kenalan dulu ya, jangan lupa. Ya, sebelumnya, Assalamualaikum, selamat malam. Kenalin, nama saya Maratul Arifah dari NTT. Kak, saya mau tanya, ini seleksi tahap masuk PKN STAN tuh sama nggak sih sama IPDN atau sekolah ikatan dinas yang lain? Sudah, Kak. Oke, halo. Panggilannya apa nih, Arifah? Panggilannya Ratul, Kak.
Oke, Ratul. Jadi seleksinya itu mirip, cuman ada item-item yang berbeda. SKD sudah pasti sama ya. SKD itu berbarengan serentak, semuanya sama. Kemudian lanjut, di STAN itu ada dia tesnya itu kesehatan dan kebugaran. Di IPDN juga ada kesehatan dan kebugaran, tapi item tesnya itu beda deh. Misalkan di STAN itu lari 12 menit, kemudian lari angka 8, kurang lebih itu. Iya itu. Kemudian di IPDN itu dia lebih berat lagi ya. Maksudnya dia nggak hanya lari, tapi ada sit up, push up, dan seleksi tinggi badan juga berbeda. Di STAN itu nggak ada minimal tinggi badan, tapi di IPDN itu ada. Begitu juga di STSN, di STIN, STMKG juga ada minimal tinggi badan. Mata minus juga diatur ya. Kalau di STAN itu maksimal minus 2 itu untuk bea cukai sih pada saat itu. Tapi sekarang kan sudah nggak ada bea cukai, berarti nggak ada batasan minus lagi. Tapi untuk IPDN itu ada, dia tidak boleh minus ataupun buta warna. Di STIN, di STSN juga gitu, Kemenhub juga gitu. Rata-rata tesnya itu deh, dan ditambah psikotes di akhir. Psikotes ini sebenarnya yang dia nggak ada materi, tapi cukup sulit untuk dipahami secara mendetail. Lain dari itu secara umum ya, berarti ada SKD, tes kesehatan dan kebugaran, kemudian ada psikotes. Ini 3 tes yang pasti dilewatin oleh semua calon mahasiswa di PTK. Ditambah kalau dia STMKG, kalau dia STIN, itu ada seleksi akademiknya. Contohnya di STIS juga ada contohnya, matematika di STIS, matematika di STMKG itu ada, di STIN juga ada, STSN juga ada. Fisika itu adanya di STMKG. Nah, kurang lebih begitu deh. Apa cukup menjawab, Ratu? Iya, Kak. Makasih, Kak. Iya, sama-sama. Oke, Ratul. Nah, karena udah 3 pertanyaan, sesi pertanyaan agenda yang ini Kakak tutup dulu ya. Nah, kita lanjut ke yang kedua. Tapi Kakak juga mau infoin nih kalau semua peserta webinar yang hadir sekarang nih di room Zoom ini akan Kakak bagiin voucher potongan 35.000 ya. Nah, jadi buat adik-adik yang hadir di sini, bisa tunjukin bukti kalau adik-adik masuk ke ruangan Zoom kita, dan bisa kabarin admin pendaftaran buat yang belum bimbel di Ekodu, dapat potongan sebesar 35.000. Oke, sekilas info aja. Oke, kita lanjut nih ke agenda kita yang kedua, yaitu tips-tips gimana sih biar bisa lolos sekolah kedinasan. Nah, untuk materi ini akan disampaikan oleh Kak Awana. Untuk Kak Awana, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, makasih Kak Noni. Apakah suara saya terdengar? Dengar, Kak. Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam hari ini teman-teman di tengah kesibukan teman-teman masing-masing kita bisa berkumpul ya. Walaupun dari jarak yang jauh-jauh, ini saya senang sekali loh dari teman-teman yang dari NTT tadi, dari Kalimantan, bisa berkumpul dalam satu forum yang saya yakin hari ini kita bisa dapatkan banyak informasi ya teman-teman. Mungkin di sini saya bakal sharing saja sedikit gitu ya ke teman-teman terkait apa sebenarnya yang pernah kami lakukan, karena jatuhnya kami ini adalah senior-senior kalian yang sampai saat ini kami duluan mengetahui ataupun menjajaki dunia perkuliahan. Nah, jadi mungkin di sini kita bakal sharing-sharing. Mungkin minta tolong juga ke Kak Mayu, boleh teman-teman yang di kolom chat itu boleh dibantu juga ya. Ada mungkin sebagian yang bertanya sembari kita sharing-sharing. Baik, teman-teman, di sini Kakak bakal bagi tips untuk teman-teman semua yang mungkin teman-teman bisa aplikasikan untuk kemudahan teman-teman meraih mimpi di sekolah kedinasan atau lebih tepatnya kampus kedinasan. Kalau dulu masih zaman Kakak sebutnya sekolah kedinasan. Sebelumnya perkenalkan, Kakak Awana Fikri Siregar, alumni D3 Pajak PKN STAN. Kakak lulus SMA-nya itu 2015, kemudian lulus dari PKN STAN itu 2018. Nah, jadi kalau Kakak dulu
itu masih sempat mengalami yang kuliahnya itu di STAN. Jadi ada beda ya antara STAN sama PKN STAN. Kalau dulu tuh Sekolah Tinggi Akuntansi Negara berubah menjadi Politeknik Keuangan Negara STAN. Nah, jadi atas perubahan itu banyak sekali yang saya rasa sampai saat ini sudah banyak sekali berubah. Namun masih banyak yang sama adik-adik. Jadi adik-adik semua saya rasa perlu mempelajari apa yang dulu-dulu pun masih sama seperti sekarang. Contohnya tadi Kak Sayu sampaikan juga SKD. Dari dulu sampai sekarang SKD itu tidak pernah hilang. Hanya perubahan jumlah soal saja sampai dengan sekarang. Nah, jadi artinya SKD itu pastilah menjadi pintu adik-adik untuk menembus PKN STAN. Mungkin Kakak bagi tips yang pertama. Nah, tadi juga dari Rehan ya, Muhammad Rehan tadi juga tanya tuh gimana cara bagi waktunya, Kak, gitu. Konsep dari Kakak gini, jangan teman-teman itu cari waktu luang untuk belajar, oke ya. Jangan cari waktu luang untuk belajar, tapi memang luangkanlah waktu untuk belajar. Jadi bukan gara-gara teman-teman ada, oh kebetulan nih gabut gitu ya, belajar gitu. Jangan. Tapi memang adik-adik semua harus memang membuat jadwal di mana dalam 1 minggu adik-adik itu harus punya waktu untuk belajar. Tidak usah banyak-banyak gitu ya. Kayak Kak Mayu bilang tadi, cukup 2 jam tapi efektif. Dan teman-teman dalam 1 minggu jangan kepake semuanya untuk belajar, nggak perlu gitu. Teman-teman juga harus ada dalam 1 minggu untuk hiburan, jalan bareng teman-teman, main game, ataupun jalani hobi teman-teman masing-masing. Nah, jadi waktu itu tentunya teman-teman sendirilah yang tahu kapan harus meluangkan waktunya. Pastilah Kakak yakin di luaran sana kesibukannya berbeda-beda. Mungkin ada teman-teman yang memang kesibukannya sambil sekolah, ataupun ada kesibukan sambil organisasi, sambil komunitas, ataupun bantu orang tua dan lain-lain. Nah, jadi memang luangkanlah waktu untuk belajar, teman-teman. Oke, mungkin untuk tips yang kedua, yang pertama tadi waktu ya, tips yang keduanya yaitu jaga kesehatan. Nah, ini penting sekali adik-adik, terutama untuk masuk sekolah kedinasan. Kenapa Kakak bilang penting sekali? Ini mungkin sedikit pengalaman ya, pengalaman Kakak waktu dulu berada di kelas 3 SMA. Kakak pada saat itu mengalami kecelakaan. Hampir mau ujian nasional, pada saat itu masih ada ujian nasional. Jadi Kakak mengalami kecelakaan dan akhirnya mengalami patah tulang di sebelah kaki kiri. Nah, di situ merasa pupuslah harapan untuk masuk ke sekolah kedinasan. Mengingat sekolah kedinasan itu yang dites adalah kesehatan dan kebugaran. Namun dengan tekad yang kuat pada saat itu ada waktu sekitar 6 bulan untuk mempersiapkan diri dan pemulihan. Alhamdulillah bisa pada saat itu. Walaupun memang kategorinya sedikit dipaksa untuk mengikuti kegiatan seleksi pada saat itu. Nah, jadi mungkin penting sekali teman-teman mulailah dijaga mungkin teman-teman dari berkendara ataupun makanan adik-adik semuanya harus diperhatikan. Terutama apalagi yang teman-teman contoh kalau masuk ke dinasan PKN STAN, tadi ada juga teman-teman yang di chat bilang bahwasanya sekarang STAN bakal ada nih pull up-nya, ada sit up-nya. Nah, kalau pengalaman kami dulu memang seperti yang disampaikan Kak Mayu, hanya lari 12 menit dan juga lari angka 8. Berbeda dengan dinasan lainnya, misalnya kayak IPDN, nah itu mungkin ada tambahannya, ada pull up, ada sit up-nya. Artinya fisik itu harus benar-benar dilatih, teman-teman. Jadi di sini poinnya adalah Kakak mau beritahu teman-teman bahwasanya teman-teman itu jangan patah semangat dulu. Teman-teman mungkin yang memiliki kekurangan dari segi fisik ya, segi fisik, teman-teman itu juga jangan langsung patah semangat, langsung mundur, enggak. Kakak dulu juga menganggap seperti itu. Apakah dengan kondisi kaki yang tidak sempurna lagi saat itu patah dan memang sudah tidak sempurna lagi, apakah kakak langsung gugur? Ternyata berhasil gitu. Jadi teman-teman coba cari informasi yang dalam dulu. Saya yakin pasti bisa. Jadi teman-teman jangan langsung mundur gitu ya. Kemudian tips yang ketiga nih yang bisa kakak bagikan untuk teman-teman adalah teman-teman itu coba cari teman atau cari kelompok belajar. Jadi bukan berarti gini dek. Teman-teman itu, adik-adik semua itu memang ingin masuk ke PKN STAN gitu. Dan ketika kalian ujian, di luaran sana adalah saingan kalian. Cuman coba ubah stigmanya, coba ubah pola pikirnya. Gunakan atau benar-benar manfaatkan lingkungan belajar kalian atau teman-teman yang mungkin kalian percaya ya, teman-teman dekat kalian, kelompok belajar kalian, untuk bareng-bareng ke kampus impian kalian. Jadi harapannya, kalian itu bisa bareng-bareng masuknya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kalian bisa saling sharing. Belum tentu loh. Contoh kakak sendiri, pengalaman pribadi. Benar-benar pengalaman pribadi. Pada saat itu kakak bersama dengan teman-teman, kami ada berenam. Kemarin itu
kami bareng-bareng belajar, kami buat kelompok belajar di sekolah. Nah, dari berenam itu, cuman kakak yang lulus. Cuman kakak yang lulus ke PKN STAN. Teman-teman yang lainnya itu lulusnya tidak di PKN STAN pada saat itu. Mereka lulus di kampus lain, kampus negeri yang lain. Nah, cuman dalam hal itu kakak bisa belajar. Kakak itu dulu lemah di pelajaran bahasa Inggris. Di bahasa Inggris kakak terbilang lemah. Alhasil karena ada teman yang jago, terbilang jago, dia bisa ngajarin. Cuman kakak itu dulu pada saat itu cukup bagus di TPA-nya atau di TIU-nya. Nah, akhirnya kami bisa saling sharing. Tujuannya seperti itu. Jadi bukan berarti ketika teman-teman nanti berasa, oh cukup belajar sendiri saja. Enggak, jangan. Coba cari teman-teman yang sefrekuensi, yang punya cita-cita yang sama, yang mau diajak belajar bareng-bareng. Itu penting, Dek. Oke, mungkin tips yang keempat adalah coba cari informasi tentang dunia perkuliahan. Nah, ini sangat penting. Jadi teman-teman yang hadir pada hari ini, teman-teman itu harus tahu sebenarnya dunia perkuliahan itu seperti apa sih. Nah, jadi ini gambaran kasarnya aja ya, adik-adik ya. Dunia perkuliahan kampus kedinasan dengan dunia kampus di universitas lainnya, baik swasta ataupun negeri, itu tidak jauh berbeda. Kalau kalian kuliah di kedinasan, itu layaknya seperti kalian sekolah pada saat SMA. Kenapa kakak bisa bilang kayak gitu? Karena kalau misalnya kita di kedinasan, kita itu semuanya sudah diatur. Kita diberikan rosternya atau jadwal pelajarannya, hari Senin sampai Sabtu, begitu ya. Kemudian kita juga di sana pakai seragam. Kalau misalnya kita di kelas nanti kita dikasih tugas, kemudian dikasih PR, itu juga ada. Itu sama persis. Jadi kalau misalnya di kuliah kedinasan seperti itu, Dek. Kita sudah diatur di mana caranya kita masuk bareng-bareng, keluar juga bareng-bareng. Nah, berbeda dengan perkuliahan yang di negeri atau swasta. Kalau di sana itu berbeda. Kita benar-benar individualisme lumayan tinggi dibanding kedinasan. Kalau kedinasan itu sangat kompak, karena masuk bareng-bareng, lulus bareng-bareng. Jadi konsepnya secara umum seperti itu dunia perkuliahan. Tentulah dunia perkuliahan akan mempengaruhi pribadi kalian masing-masing, di mana kalian harus bertanggung jawab sama diri sendiri, kalian harus bisa mengatur diri kalian sendiri, baik kedisiplinan, waktu, dan lain-lain gitu ya. Nah, jadi di sini sangat penting sekali adik-adik mengetahui informasi tentang dunia perkuliahan. Jadi jangan menganggap kuliah itu adalah, disitulah saatnya untuk main-main, atau disitulah saatnya untuk senang-senang gitu ya. Cari jati diri, jangan. Benar-benar gunakan masa perkuliahan untuk menentukan masa depan kalian, Dek. Nah, kebetulan sekali pada saat kakak berkuliah di PKN STAN, kami itu kan sudah dikontrak gitu ya. Kami itu sudah dikontrak. Kami itu di awal sudah tanda tangan bahwasanya setelah kami lulus, kami akan langsung ditempatkan begitu ya. Kebetulan kakak pada saat itu lulus dari PKN STAN 2018 dari jurusan D3 Pajak. Dan alhamdulillah kakak ditempatkan di Direktorat Jenderal Pajak dan saat ini kakak memegang jabatan fungsional penyuluh. Nah, sampai saat ini pun jabatan kakak mewajibkan diri kakak untuk terus belajar. Namanya juga penyuluh begitu ya. Harus terus belajar mengenai aturan, mengenai perpajakan, terus-menerus. Mungkin teman-teman sering dengar berita gitu ya. Contoh, misalnya ada berita tentang, PPN, pajak pertambahan nilai. Kemudian ada program pengupahan sukarela. Nah, hal-hal itulah yang kakak kerjakan pada saat ini. Dan kebiasaan pada saat kuliah lah yang mengajarkan kakak sampai saat ini pun tetap harus belajar gitu ya. Jadi coba kalian, teman-teman, adik-adik semuanya, coba carilah informasi tentang perkuliahan lebih dalam lagi. Kemudian tips yang kelima yang bisa kakak bagi yaitu kenali diri kalian masing-masing lebih dalam lagi. Coba cari tahu apa yang menjadi kelemahan masing-masing. Jadi gini deh, kalian itu cukup tidak usah membuang-buang waktu untuk mempelajari hal yang sudah kalian kuasai gitu ya. Justru kalian coba matangkan untuk hal yang belum kalian kuasai. Dulu pada saat kakak waktu SMA, di masa kecelakaan itu kakak benar-benar dirawat, jadi tidak bisa kemana-mana, sekolah pun tidak, jadi benar-benar dirawat. Dan pada saat itu kakak memutuskan untuk mempelajari di mana yang kakak lemah, yaitu di bahasa Inggris. Alhasil setiap hari, di setiap hari bahkan, setiap hari kakak meluangkan waktu untuk membahas soal TBI, tes bahasa Inggris pada saat itu. Jadi kakak men-challenge sendiri-sendiri, membuat tryout sendiri gitu ya, pakai timer sendiri,
pakai soal dari buku-buku, kakak ambil, kakak kumpulin, kemudian setiap hari kakak coba satu tryout, satu paket tryout, kakak lihat progresnya. Bahasa Inggris kakak gimana perkembangannya. Ternyata meningkat gitu. Karena kebiasaan membahas soal. Jadi kuncinya gini deh, jangan kalian pikir orang-orang yang tidak bisa mengerjakan misalnya tes TPA atau TBI, misalnya kita bahas gitu ya, TIU, TSKD gitu ya, itu harus pintar gitu. Enggak. Orang-orang untuk masuk kedinasan yang dibutuhkan adalah orang-orang yang logikanya atau daya nalarnya tinggi. Jadi bukan harus pintar bahasa Inggris masuk kedinasan. Enggak seperti itu konsepnya. Atau harus pintar TIU, harus pintar hafalan. Enggak, bukan seperti itu konsepnya. Jadi soal-soal untuk masuk ke dunia kedinasan itu sudah diatur sedemikian rupa untuk benar-benar menguji kenalaran kita gitu. Jadi setiap soal itu pasti ada cara cepatnya, pasti ada kata kuncinya. Itu aja kalian pegang. Pasti ada cara cepat, pasti ada kata kuncinya. Tidak mungkin mereka memberikan 100 soal dalam waktu misalnya 100 menit. Apakah satu soal 1 menit? Kan cukup singkat gitu. Apalagi soalnya kalau panjang-panjang. Apalagi mungkin yang di sekolah selama ini kita pelajari, caranya juga panjang-panjang. Kan tidak mungkin. Itu artinya pasti di sana ada cara cepatnya atau kata kuncinya. Jadi coba pahami diri kalian lebih dalam lagi, cari tahu apa yang menjadi kelemahan kalian, dan matangkan di bagian itu. Kemudian tips yang keenam yaitu teman-teman itu harus bersikap realistis. Jadi ini kakak bilang, kenapa kakak bisa bilang seperti ini? Karena kakak sebagai senior sudah mengalami terlebih dahulu bagaimana kondisi yang sebenarnya terjadi gitu ya. Jadi sesuaikan dengan kondisi yang ada, adik-adik semuanya. Jangan paksakan diri kita kalau misalnya kita tidak mampu. Kenapa kakak bilang seperti ini? Jadi mungkin namanya jiwa muda ya, membara, kita semua berpikir, aku bisa seperti ini, aku pingin kuliah di sini, atau aku pingin seperti ini nanti kuliah. Coba kita berpikirnya harus realistis. Ini pengalaman pribadi kakak juga. Kakak bukan berasal dari keluarga yang kaya atau bagaimana, tapi keluarga sederhana. Dan pada saat SMA dulu, kakak bahkan tidak bisa ikut bimbingan belajar. Kenapa kakak bisa bilang gitu? Karena keterbatasan ekonomi pada saat itu. Jadi bahkan kakak pun tidak bisa untuk mengikuti bimbingan belajar. Nah, namun kebetulan sekali pada saat akhir kelulusan, kakak mendapatkan juara umum di sekolah, dan ada beasiswa untuk ikut intensif gitu ya, intensif seperti Kak Mayu tadi, bimbingan belajar intensif. Pada saat itu karena minat kakak pingin ke kampus kedinasan, jadi akhirnya kakak yaudah lumayan lah dapat beasiswa untuk intensif. Kebetulan dapat gitu. Jadi kemampuan kakak itu pada saat itu seperti itu. Kakak berpikir realistis. Tidak mungkin saya memaksakan diri atau memaksakan orang tua untuk membiayai ini, enggak. Tapi dengan keterbatasan itu, itulah yang membuat kakak semakin semangat gitu. Akhirnya ya alhamdulillah gitu dapat kesempatan untuk belajar bareng teman-teman di bimbingan belajar pada saat itu. Nah jadi dari sini teman-teman cobalah kita jangan menganggap nanti setelah kuliah kita bisa senang-senang, enggak. Coba habiskan waktu misalnya teman-teman lulus di STAN atau di kedinasan lain 3 tahun atau 4 tahun sesuai dengan jenjangnya ya. Kalau D1 kan 1 tahun, D3 3 tahun, D4 4 tahun. Nah coba dalam waktu misalnya 3 tahun di situ ada target deh. Kita kuliah dengan indeks prestasi atau IPK ya, atau kita istilahnya kalau di sekolah dulu nilai ya. Kalau di kuliah kan IPK gitu ya. Nah, coba ada target, aku harus nilai cum laude misalnya, atau IPK-nya 3,5 sekian gitu kan, di atas 3,5. Harus ada target-target seperti itu. Jadi disitulah yang membuat kita yakin, wah ini loh menjadi keterbatasan, tapi akhirnya bisa menjadi sebuah prestasi gitu. Bukan berarti ketika kita sudah ada keterbatasan, udahlah nyerah aja, kayaknya nggak bisa. Kakak yakin pasti di luaran sana ada mungkin yang mengalami teman-teman keterbatasan dari sisi mungkin akses informasi ataupun akses untuk kuliah ibaratnya ke kota gitu ya, ataupun orang tua yang bahasanya melarang dalam tanda kutip melarang, ataupun ada mungkin teman-teman yang merasa tidak yakin dengan dirinya. Coba hilangkan itu dulu, yakinkan diri kalian bahwasanya memang kalian meraih misalnya kampus kedinasan dengan tujuan yaitu untuk mendapatkan cita-cita. Tentunya pada akhirnya ya dengannya adanya kuliah itu untuk bekerja, bukan ketika kita kuliah ya sudah hanya sekedar dapat gelar, enggak deh.
kita berkuliah itu tujuannya untuk mendapatkan pekerjaan yang layak gitu, untuk masa depan yang cerah gitu. Jadi jangan sampai berpikir teman-teman adik-adik semua kuliah untuk gaya-gayaan, itu udah nggak zamannya lagi dan nggak itu yang kita cari gitu ya. Jadi coba pahami lagi, bersikap realistis, sesuaikan dengan kondisi yang ada. Nah, terus ini tips yang terakhir yang kakak rasa paling penting untuk teman-teman semua, yaitu minta restu orang tua kalian. Dan jangan lupa untuk berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Nah, ini yang paling penting menurut kakak. Sia-sia ketika kalian sudah semangat, kemudian orang tua kalian tidak merestui, itu sama saja gitu. Ketika ada orang tua yang mungkin berpikiran, udahlah nggak usah kuliah, tamat SMA langsung kerja. Coba jelaskan pelan-pelan, coba jelaskan ke orang tua, ceritakan gitu kan. Misalnya contoh yang pingin masuk ke IPDN gitu ya, atau mungkin pingin masuk ke STMKG atau STAN, ceritakan, Ibu, Bapak, kalau aku kuliah di kedinasan, aku bakal nanti di sana kuliahnya gratis, ditanggung oleh negara. Kemudian setelah lulus aku langsung diangkat jadi PNS, gitu kan? 3 tahun kuliah, kemudian langsung diangkat PNS, langsung bisa terima gaji PNS. Nah, artinya kalian coba meyakinkan dengan cara itu, gitu. Kakak yakin karena hal itu terjadi pada kakak pada saat itu. Kakak meyakinkan orang tua. Pada saat itu orang tua bahkan men-challenge gitu ya. Pada saat itu kakak pingin sekali masuk ke universitas negeri yang ada di Jawa. Pada saat itu kakak pingin masuk ke UI dan atau UGM, pada saat itu ada 2 pilihan. Nah, kemudian karena orang tua tidak mengizinkan untuk ke sana gitu ya, akhirnya di-challenge sama orang tua. Ya sudah, kalau misalnya mau kuliah ke Jawa, karena posisi kakak di Sumatera Utara ya. Jadi kalau mau kuliah ke Jawa harus kedinasan. Orang tua pada saat itu men-challenge seperti itu. Oke, kakak terima challenge itu gitu kan. Dan alhamdulillah sebelum berkuliah ke PKN STAN pada saat itu kebetulan kakak lulus di jalur undangan, sempat berkuliah di Universitas Sumatera Utara. Nah, alhasil ketika masa perkuliahan baru berjalan sekitar 3 bulan, ada tes masuk PKN STAN dan alhamdulillah lulus, ya sudah kakak keluar dari USU. Jadi restu orang tua pada saat itu yang juga menentukan keberhasilan kakak. Jadi orang tua juga merestui untuk masuk ke kedinasan. Dan tentunya teman-teman semua cobalah, ini apalagi untuk tingkat 3 nih ya. Biasanya kan kalau untuk tingkat 3 di sinilah. Yang dulu yang mungkin tingkat 1, tingkat 2 kita masih bandel-bandel gitu ya. Sering bolos ataupun mungkin sering lari-lari, nggak ikut les sekolah ataupun tugas-tugas gitu ya. Coba mulai diperbaiki pelan-pelan gitu ya, santai aja gitu. Coba cari teman-teman yang benar-benar bisa mendukung gitu ya. Jangan ikut-ikut dengan teman-teman yang mungkin konteksnya negatif gitu, yang malah membuat teman-teman malah jadi males belajar. Coba ikutilah, kalau istilah kita sekarang circle ya. Cari circle-circle yang bisa membuat kita positif gitu. Jadi teman-teman itu udahlah, tinggalin lah masa-masa yang mungkin main-main gitu. Coba sekarang kita mulailah dengan cara yang sederhana tapi benar-benar luar biasa efeknya ke diri kita. Nah, mungkin untuk terakhirnya sebelum nanti kita diskusi, ini lebih ke apa ya? Lebih ke cerita pribadi. Semoga teman-teman itu jadinya paham. Jangan sampai berpikir apa yang kakak malam ini omongkan dari Kak Mayu atau kakak sendiri berbicara seperti ini, teman-teman itu menganggapnya ini kan karena mereka sudah berhasil gitu ya. Atau mungkin ini kan cuman hanya sekedar omongan-omongan saja gitu. Jadi ini penting deh, ini penting untuk menjadi bahan evaluasi diri kita masing-masing gitu. Mungkin karena kami posisinya saat ini sudah seperti ini gitu, kami sudah lulus dari kedinasan, kemudian kami bisa ngomong seperti ini. Nah, kami pun dulu seperti kalian, kami ikutin seminar-seminar. Kalau zaman kakak dulu belum ada deh online seperti ini gitu. Kalau kita tryout ya kita mau tidak mau minta soal gitu, minta soal ke teman, cari dari buku. Tryout online itu belum ada dulu pada saat itu. Jadi cukup sulit gitu. Jadi mencari sekarang itu sumber ilmu, sumber pengetahuan, sumber informasi udah banyak sekali. Sangat rugi sekali ketika kalian tidak mempersiapkan diri. Atau mungkin saat ini teman-teman ada yang di luaran sana bahkan udah 40% gitu. Atau bahkan udah lebih dari 50%. Sedangkan teman-teman yang lain justru malah baru mulai nih, baru mulai kerjum hari ini. Jadi jangan sampai teman-teman itu merasa dirugikan dari sisi waktu. Mengingat dari tahun-tahun sebelumnya ya, kalau tahun-tahun sebelumnya itu kan ujian-ujian itu mulai banyak itu di bulan April atau
di bulan Mei, rata-rata di bulan itu. Kalau misalnya kita lihat kalender, ini udah pertengahan Februari. Berarti kan waktu kalian itu sekitar 2 bulan, 3 bulan, sampai 4 bulan lagi gitu loh. Di mana ada kesibukan-kesibukan soal tugas-tugas sekolah gitu ya, kemudian mungkin ada kegiatan-kegiatan lain. Jadi coba nih, jangan sampai kalian rugi dari sisi itu. Jadi teman-teman itu harus siapkan amunisinya masing-masing. Jangan sampai menyesal deh. Memang bisa, kan Kak, bisa lah nanti ngulang lagi gap year gitu istilahnya ya. Kalau ngulang lagi tahun depan ikut lagi. Kan sayang waktunya. Kalau bisa tahun ini kenapa harus nunggu tahun depan kan gitu. Jadi coba yakinkan diri kalian bahwa kalian bisa. Baik, seperti itu mungkin Kak Noni. Kembalikan ke Kak Noni. Kita lanjutkan mungkin ke sesi diskusinya. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Wana. Wah, menarik banget ya dari yang disampaikan Kak Wana ini. Pastinya gimana nih adik-adik makin termotivasi nggak? Lumayan. Tetap semangat dong. Udah jam berapa nih? Jam 8.27. Masih jam 8. Oke, sebelum kembali ke sesi selanjutnya, kita istirahat sebentar ya. Oh ya, untuk Kak Awana, Kak, boleh nggak hostnya dikembalikan ke Ekodu tadi Belum ya Kak Noni? sebentar ya Kak ya. Belum Kak. Ke Ekodu adminnya Kak. Kita tunggu sebentar ya adik-adik sambil istirahat dulu di sesi ini. Nah, sambil nunggu-nunggu nih, kakak mau ingetin lagi nih ya buat adik-adik yang nggak tahu, kalau malam ini untuk partisipan Zoom paling aktif, yang nanya-nanya, yang camnya hidup, pokoknya yang merhatiin, itu nanti untuk 2 orang yang beruntung akan kakak kasih e-wallet sebesar 20.000. Dan buat teman-teman yang nge-share kegiatan kita hari ini di story Instagramnya, tentunya nge-tag akun Ekodu dan pakai caption yang kreatif, unik-unik. Nah, itu nanti akan kakak kirimin e-wallet sebesar 20.000 buat 2 orang juga. Nah, jadi jangan lupa ya, pokoknya tag akun Ekodu nanti akan kakak-kakak di-share ya. Sambil menunggu Kak Wananya, sebentar lagi juga kita akan ada sesi tanya jawab nih sama Kak Wana. Pokoknya siapin aja dulu pertanyaannya sekarang ya.
Oke, Kak Noni, sudah sepertinya. Oke, Kak Wana. Udah ya? Oke, berhubung masih ada waktunya nih. Sekarang kakak buka nih sesi pertanyaan buat Kak Wana. Untuk adik-adik yang ingin tahu tips-tips lainnya nih untuk masuk ke sekolah kedinasan. Boleh coba raise hand-nya. Alikmo. Adik mau bertanya? Ya Kak, oke. Pertama-tama terima kasih banyak atas kesempatannya. Pertama-tama perkenalin, nama saya Muhammad Taikal Firdaus. Saya dari Kalimantan. Saya mau tanya sama Kak Awana. Oke, jadi pertanyaannya nggak tahu sih Kak, tadi udah dibahas sama Kakak apa belum? Soalnya tadi saya ada keluar nggak di Zoom sini. Jadi pertanyaannya tuh gimana tips kita milih, tips trik buat kita milih nanti jurusan yang kita mau waktu kita daftar di PKN STAN, Kak. Itu aja sih Kak. Oke, makasih. Panggilannya siapa nih? Alik aja, Alik. Alif ya? Iya. Oke, baik. Makasih Alif. Baik, Iya, gini. sama-sama. Untuk pertanyaan nih, gimana sih tips untuk milih jurusan di PKN STAN ya, khususnya PKN STAN? Jadi gini Dek, ada perbedaan sebenarnya. Ada perbedaan untuk masa dulu Kakak dengan masa Kak Mayu saja itu udah ada perbedaan. Kakak itu masuk 2015, Kak Mayu itu masuk 2017. Pada saat Kakak masuk ke PKN STAN, itu masih bisa memilih semua jurusan. Jadi di STAN itu kan ada jurusan D3 Bea Cukai misalnya kan, D3 Pajak, D3 Akuntansi, D3 Manajemen Aset, D3 kok jadi lupa satu lagi, penilai. Nah, kemudian ada D1-nya, D1 Pajak, D1 Bea Cukai, D1 yang lain-lain gitu. Nah, pada saat itu kami bisa memilih 9, namun berdasarkan prioritas gitu ya. Misal pada saat itu ya, Kakak itu memilih D3 dulu semuanya baru D1. Karena pada saat itu Kakak menganggap Kakak mau masuknya ke D3. Nah, jadi akhirnya Kakak memilih D3 dulu. Pada saat itu urutannya D3 Pajak, D3 Akuntansi, kemudian baru ke bawah. Karena kenapa? Karena nih berdasarkan pengalaman senior-senior pada saat itu, jurusan yang paling favorit di PKN STAN adalah D3 Pajak. Kemudian yang kedua adalah D3 Akuntansi. Karena pada saat itu benar-benar luar biasa. Nah, berbeda dengan masanya Kak Mayu. Masanya Kak Mayu itu hanya bisa memilih kalau tidak salah hanya 3 jurusan saja. Nah, jadi pada saat itu kalau nggak salah ya, ada teman-teman yang memilihnya memang D3 Pajak, D3 Akuntansi, kemudian berubah lagi. D1 kalau nggak salah seperti itu ya. Nah, kemudian 2021 pada saat itu berubah lagi, Dek. Jadi sudah ada jurusan D4 nih, D4 di PKN STAN. Salah satunya mungkin D4 Keuangan Publik. Jadi perbedaannya milihnya seperti itu. Kalau Kakak sarankan ya, ini saran dari Kakak pribadi. Adik-adik itu jangan patah semangat untuk memilih yang udahlah pilihnya yang paling rendah aja gitu ya. Enggak. Coba adik-adik semua itu pilih mana yang peluangnya paling besar. Peluang paling besar biasanya ditentukan juga dari kuota yang ada gitu. Pada saat tahun ke tahun, yaitu biasanya paling banyak itu kuotanya untuk pajak, biasanya jurusan pajak. Kemudian 2021 ini saya yakin pasti berubah, khususnya 2022 ini pasti berubah, Dik, pasti berubah. Karena kita belum tahu sebenarnya sampai hari ini kita belum tahu dengan detail sebenarnya PKN STAN itu apakah masih membuka jurusan D3 atau D4 semua. Karena rumornya itu yang D1 sudah tidak ada lagi. Jadi mungkin untuk yang 2021 kemarin kan ada akuntansi sektor publik, ada manajemen aset, kemudian ada manajemen keuangan negara. Nah, jadi kemungkinan besar
hanya D4 saja untuk tahun 2022 ini kemungkinan besar. Nah, kalau adik tanya mana yang lebih keren atau mana yang lebih favorit, belum tahu, belum bisa dijawab karena memang baru sedikit alumninya. Berbeda dengan zaman kakak pada saat itu. Jadi pastilah Dik, pasti banyak sekali perbedaannya juga. Kalau dulu jurusan kami, jurusan pajak, itu langsung ditempatkannya di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Atau Bea Cukai langsung di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Nah, kalau yang tahun ini, itu bisa ditempatkan di kementerian manapun, tergantung kebutuhan dari kementerian lembaga masing-masing. Namun tetap saja, ini PKN STAN gitu ya. Ini PKN STAN. Jadi yang mana lulusan dari PKN STAN, pastilah jadi ASN. Tentunya bukan ASN yang biasa-biasa kalau kita bilang ya. PKN STAN itu selalu meluluskan lulusan yang memang ASN yang sudah matang gitu deh. Jadi di kampus kita pada saat itu di PKN STAN, kami itu benar-benar diajari gimana caranya menjadi seorang ASN yang sudah paham betul bagaimana dunia pekerjaan itu. Jadi mungkin pastilah adik-adik semua itu sudah pernah dengar, wah PKN STAN kuliahnya di sana berarti anaknya pintar-pintar gitu ya, disiplin-disiplin. Memang benar gitu, karena memang kami dilatih di sana untuk mengetahui di mana dunia pekerjaan. Jadi kalau untuk milih jurusan yang terbaru ya nanti 2022, kakak sarankan coba sering-sering ikut webinar seperti ini, karena kalau bicara mana yang favorit kakak belum bisa jawab untuk dari 3 itu, karena memang belum ada alumninya, begitu ya. Makasih Alif. Ya, makasih juga Kak. Oke, makasih Kak Wan atas jawabannya dan makasih Alif atas pertanyaannya. Oke, karena udah ada keterbatasan waktu, sekarang kita langsung lanjut ke sesi selanjutnya nih. Sharing-sharing session bareng Kak Mayu dan Kak Wana. Nah, untuk pertama mungkin kita sharing sama Kak Mayu dulu nih. Ada yang mau Kak Mayu sampaikan mungkin? Untuk Kak Mayu, saya persilahkan. Terima kasih Kak Nami. Baik deh, tadi kakak hanya menambahkan sedikit ya untuk yang udah disampaikan Bang Wana tadi luar biasa. Yang poin penting yang harus teman-teman praktekin dengan waktu yang nggak banyak ini, tips yang ke-6 kalau nggak salah tadi kata Bang Wana, yaitu kenali diri kalian. Karena sebenarnya seleksi PTK ataupun PTN ataupun apapun itu, kita nggak berlomba dengan orang lain teman-teman, tapi kita bersaing dengan diri kita sendiri. Jadi kita harus tahu kapasitas kita sebesar apa, jadi kita tahu kondisi kita seperti apa. Dengan begitu kita bisa memilih kemana sih kita, peluang kita terbesar itu ada di mana. Misalkan gini, teman-teman tadi udah berjuang nih belajar ini, tapi kita harus realistis juga. Kita milih mana yang peluang kita terbesar, nggak hanya ikut-ikut tren yang kata orang ini baik atau ini luar biasa, nggak. Kita nggak harus ikuti jalan orang lain. Jadi karena kesuksesan itu kan jalannya beda-beda ya. Oleh karena itu teman-teman, dengan waktu yang nggak banyak ini, kalian harus punya motivasi. Motivasi saya apa sih untuk lebih mempercayakan diri saya, itu lebih giat lagi belajarnya. Kadang memang itu sih sebenarnya kendala tiap orang ya, teman-teman. Kita sibuk mencari motivasi. Kayak tadi kata Bang Wana, kita nggak nunggu waktu luang, tapi kita harus meluangkan waktu. Tapi bedanya itu apa? Orang yang punya motivasi, dia pasti meluangkan waktu. Nah, mencari motivasi ini nih, yang kadang makan waktu banyak. Kita nunggu kapan ya datangnya motivasi kita. Nah, itu yang buat kita menunda-nunda waktu. Padahal, oleh karena itu, kita harus cepat nih nentuin motivasi kita. Kalau kakak dulu secara pribadi ya, kenapa kakak dulu itu belajarnya itu rajin banget? Maksudnya rajin itu, kenapa sih kakak bisa belajarnya rajin dan nggak kenal lelah pada saat itu? Karena saya pribadi paham, kakak tahu apa hasil yang bakal kakak dapetin ketika kakak rajin belajar. Dan belajarnya itu efektif dan efisien.
ketika kita punya motivasi itu misalkan gini, jadi deh untuk seleksi ini itu bukan kayak judi ya, maksudnya bukan untung-untungan, nggak ada untung-untungan di sini, murni karena dia kita ngelakuin A, maka hasilnya juga A. Maka dengan begitu kita punya motivasi sendiri. Kalau saya rajin belajar, saya punya pilihan nih, saya bisa lulus di sini, saya bisa lulus di sini. Kalau saya lulus di situ, saya kuliah di sana, saya punya teman-teman yang luar biasa. Saya punya circle-circle yang positif kalau saya kuliahnya di sana. Nah, kalau saya punya circle-circle yang positif, kemungkinan sukses saya itu lebih besar, nggak hanya di bidang pendidikan saya nanti, mungkin lebih ke arah yang lain. Karena kan zaman sekarang itu mudah sekali ya untuk kita melakukan suatu hal yang bukan yang kita pelajari. Karena informasi, pembelajaran itu bisa dari mana saja. Kalau kita sudah bisa melihat itu, kalau saya lulus dari sini, saya bekerja, karir saya bagus, saya bisa membahagiakan orang tua saya nggak buat repot mereka, dan banyak sekali hal-hal yang positif yang bisa kita dapetin dengan melangkah, dan langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu meluangkan waktu untuk belajar tadi, Dek. Maka itu penting buat kamu secepat mungkin temukan motivasi terbaik supaya kamu itu benar-benar menikmati belajar. Kalau kamu belajarnya masih mut-mutan dan nggak karuan, nggak ada tujuan, ngikut-ngikut aja, berarti kamu belum ada motivasi. Oleh karena itu, temukan motivasi kamu segera supaya kamu menikmati waktu-waktu belajar kamu. Karena kalau sekarang yang udah kerja gini, mau belajar itu justru nggak sempat loh, Dik. Maka itu waktu kamu belajar inilah yang harus kamu nikmati. Kayak kamu lagi main game, kayak kamu lagi main sama teman-teman, itu menikmati waktu. Ketika kamu menikmati waktunya, maka nggak akan kerasa kok hal-hal yang kamu lakuin itu dengan sepanjang waktu itu nggak akan kerasa, dan percaya nggak akan ada yang sia-sia. Mungkin itu Kak Noni tambahan dari aku. Terima kasih. Oke, terima kasih Bung Bayu, luar biasa juga ya. Nah, sekarang untuk Bang Wana nih, ada yang mau ditambahin nggak? Oke, makasih Kak Noni. Mungkin sebagai closing ya, terakhir nih untuk adik-adik semuanya. Kakak hanya mengingatkan kembali nih untuk adik-adik, ini sudah waktunya ya, ini sudah benar-benar mepet sebenarnya. Kalau misalnya ada adik yang baru mulai nih, baru ikut-ikut kegiatan tryout dan lain-lain, aduh sayang sekali sebenarnya. Tapi tidak ada kata terlambat, tidak ada kata terlambat. Bahkan belajar H-1 pun ya tidak ada kata terlambat. Yang namanya juga belajar. Karena kan kecepatan orang memahami suatu juga beda-beda. Ada yang mungkin belajar cukup 1 minggu saja bisa gitu. Istilahnya belajar SKS ya kalau kita kenal ya. Ada mungkin yang harus belajarnya itu butuh berbulan-bulan. Silakan aja dengan cara dan konsep atau metode masing-masing dari adik-adik. Cuman tetaplah kemudian dengan waktu yang masih lumayan panjang, coba langsung diasah saja nih. Jadi hari ini adik-adik udah bisa langsung membuat konsep belajar gitu. Membuat konsep, oh aku harus besok memulai nih tryout sendirilah gitu kan. Tryout sendiri aja di rumah misalnya. Atau ajak teman-teman, yuk guys kita sambil video call-an gitu ya, sambil bahas materi yuk gitu. Silakan. Atau coba ngajak teman-teman yang sekolah gitu ya kan, pulang dari sekolah mungkin ada yang hybrid ya kan, sekolahnya ada yang hybrid, ada yang masuk kemudian ada yang Zoom gitu ya. Coba aja yang ketika lagi bareng-bareng di sekolah, coba aja gitu beli 1 buku gitu kan, 1 hari targetin bahas misalnya 5 soal. Dulu pada saat sekolah dulu kakak dulu kebetulan seperti itu. Jadi kami 1 kelas tuh ya, kami beli 1 buku untuk masuk PKN STAN pada saat itu. Buku bank soal pada saat itu. Ya sudah, bukunya cuma 1 di sekolah, di kelas itu. Cuman bahasanya itu bareng-bareng, nanti ditulis papan tulis, ya udah bareng-bareng nih pecahin konsep soalnya. Kan ada kunci jawabannya juga gitu ya. Jadi itulah yang kita lakukan. Karena jangan takut, ya logikanya aja nih ya, kita bahas logika. Kan tidak mungkin nih membuat soal akan membuat banyak soal dari tahun-tahun lalu, dari tahun 5 tahun ke belakang sampai saat ini dengan variasi yang sangat berbeda, nggak mungkin. Pasti variasinya ada juga yang sama. Nah, hanya mungkin polanya saja yang berganti-ganti gitu ya. Jadi sangat sayang sekali ketika adik-adik tidak sering-sering melihat konsep-konsep soal. Karena tadi
Tidak harus pintar untuk masuk ke sekolah kedinasan. Yang diperlukan di sini adalah penalaran kita yang sangat-sangat penting di sini. Karena pada akhirnya ini sekilas juga nih. Contoh ya pengalaman kakak, ketika kami belajar BKN Studi, kakak itu dulu jurusan dari IPA, anak IPA, kakak itu paling suka pelajaran dulu kimia. Nah, logikanya aja, apakah anak-anak saintek dikasih materi mengenai ekonomi, kemudian akuntansi, paham? Enggak, Dik. Dulu pada saat kakak pertama kali masuk di PKN STAN, hari pertama masuk kuliah, pelajarannya itu langsung pengantar akuntansi. Debit aja nggak tahu gitu ya, kredit lagi nggak tahu gitu kan, konsep kanan atau kirinya balance sheet itu kakak nggak tahu. Semuanya belajarnya bareng-bareng dari nol gitu, tidak ada pembeda-pembeda di sana. Mau dari SMK, dari pesantren, mau IPS, IPA, itu semuanya dianggap sama, semuanya dimulai dari nol. Pada akhirnya kami pun yang anak saintek atau anak IPA juga bisa kok ngikutin pembelajaran anak-anak yang IPS gitu. Akhirnya pada bareng nih jadinya kemampuannya gitu. Jadi jangan takut untuk jurusan apapun kalian ketika nanti kuliah di kampus kedinasan, yakinlah pada akhirnya pasti akan cocok gitu ya. Karena gitu deh. Karena memang konsepnya nih kita dari SMA ini sudah idealisnya. Aku pingin jadi misalnya arsitek gitu ya. Atau aku pingin kuliah di teknik sipil. Nah giliran kesempatan atau rezekinya di jurusan yang berbeda, ada istilahnya, wah salah jurusan. Mungkin adik-adik hilangkanlah stigma itu juga, hilangkanlah pola pikir itu juga. Kadang-kadang salah jurusan itu juga bukan berarti akan membuat kita, ya sudahlah, nggak bisa lah ini dijalani, enggak. Jalani aja dulu. Ternyata bisa kok. Bahkan sampai sekarang jujur aja, kakak itu sangat menyukai pelajaran yang berbau saintek gitu. Kalau disuruh baca peraturan, kemudian disuruh mendalami satu case, akuntansi gitu kan, ya masih merasa tidak bisa menerima, aku kan anak IPA gitu. Tapi pada akhirnya itu bisa kok dipelajari. Jadi tenang aja adik-adik semuanya, tidak ada istilah salah jurusan di sini. Apapun kedinasannya, kakak juga banyak teman-teman, ada teman kakak yang lulus di IPDN, ada yang lulus di STIS. Kakak juga dengar cerita dari mereka. Ya contohnya lah yang anak IPDN, ya pada akhirnya di sana mereka belajarnya sama-sama dari nol. Atau ada anak yang dari STIS, di sana mereka harus belajar komputer dan matematikanya berbarengan. Itu kan sesuatu hal baru nih untuk anak SMA. Jadi tidak ada masalah untuk kalian mau masuk kedinasan gitu. Jangan takut dari jurusan apa. Pokoknya di sini yang digunakan adalah penalaran. Jadi jangan takut kalau misalnya kuliah itu nggak nyambung sama jurusan SMA kalian, santai aja. Nah, kemudian terakhir pesan untuk adik-adik semua, mulailah teman-teman itu coba menata kembali mana yang menurut kalian sudah hilang dari diri kalian gitu ya. Mengingat selama masa pandemi ini, selama masa kita sekolah pun lewat Zoom, kemudian kita juga mungkin teman itu jarang ketemu, jarang ngobrol. Jadi mulai ditata kembali deh. Bagaimana konsep kedisiplinan kalian dalam belajar. Kakak yakin lah, pastilah kita lebih senang menghabiskan waktu kita di TikTok, Instagram, dan lain-lain gitu ya, dibanding kita harus mengikuti pembelajaran seperti ini. Pasti. Jadi coba ditata kembali, tekadkan diri kalian deh. Rugi sekali pada saat kalian melihat TikTok atau Instagram, teman-teman kalian di luar sana sedang membahas soal tryout gitu loh. Jadi rugi sekali. Kakak bilang tadi, tidak perlu harus 1 minggu itu full belajar. Enggak. 1 minggu itu misalnya hari Minggu, teman-teman mau jalan-jalan, silahkan saja gitu. Pokoknya teman-teman itu harus meluangkan waktu untuk belajarnya. Oke, jadi silahkan ditata kembali, mungkin untuk semangat-semangat yang sudah hilang gara-gara pandemi, ataupun semangat-semangat belajar yang sudah mulai luntur ya selama pandemi, coba dibalikkan lagi. Ingat, waktu kalian tidak banyak, tapi itu cukup untuk membuat kalian lulus ke kampus kedinasan. Oke, makasih Kak Noni. Oke, terima kasih Bang Mana. Oke, nah sebelum lanjut ke sesi selanjutnya nih, sesi tanya jawab sama kakak-kakak kita istirahat sebentar ya. Dan kakak juga mau ingetin nih buat adik-adik yang lain untuk jangan lupa ya isi absen. Nah, jadi jangan lupa ya isi absen karena yang itu ada di chat Zoom.
adik terbaik ya, 2 sobat ekonomi yang aktif di Zoom, dan yang terakhir 2 sobat ekonomi yang kreatif nih dalam sharing story di Instagram. Nah, buat adik-adik yang mungkin nantinya nggak menang ya, jangan bersedih karena kakak bagiin voucher. Oke, kita lanjut ya ke sesi selanjutnya. Buat adik-adik yang ada pertanyaan lagi nih, buat Kak Wana dan Kak Mayu, bisa raise hand. Kan kakak pilih ya. Nih, Muhammad Dafa. Kakak persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam kakak-kakak. Nama saya Muhammad Dafa Ataya dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Saya mau nanya sama Kak Awana. Tadi kan Kak Awana sempat bilang kebetulan saya suka di TIU gitu, bisa di TIU. Dan kebetulan juga saya kurangnya di TIU gitu. Kira-kira ada nggak tips atau trik biar mudah memahami di bagian TIU-nya dan nggak nervous untuk jawab pertanyaan-pertanyaan dari tryout nanti selanjutnya. Terima kasih. Ya, benar. Oke, terima kasih, Dafa. Baik, Dava, terima kasih pertanyaannya. Nah, konsepnya gini, Dik. Dulu, ini pengalaman juga ya, pengalaman pada saat itu. Dulu, kenapa Kak suka sekali dengan TIU, atau dulu di tepatnya itu kan dulu pada saat itu adalah TPA, tes potensi akademik, atau tes inteligensi umum, itu sama aja sih sebenarnya. Soalnya itu juga. Ada konsepnya anonim, sinonim, analogi, kemudian ada yang hitungannya, kemudian ada penarikan kesimpulan, kemudian ada gambar, dan lain-lain gitu ya. Nah, itu kan membutuhkan penalaran ya. Itu membutuhkan penalaran. Tidak ada mengerjakan soal itu harus pakai rumus yang ribet-ribet. Enggak, itu enggak mesti. Bahkan dulu pada saat kakak sempat intensif itu ya, sempat ikut-ikut intensif itu, ternyata tidak perlu harus membuat jawaban itu ditulis di kertas. Bahkan dulu kakak cara menjawabnya itu cukup memperhatikan saja soalnya, pakai konsep eliminasi jawaban, itu ketemu tuh jawabannya gitu. Karena pasti gini, Dik, contohnya nih ya, misalnya opsinya itu A, B, C, D gitu ya kan. A, B, C, D misalnya angkanya itu ujungnya 3, 7, 5, 8. Misalnya ada perkalian-perkalian gitu kan. 1265 kali 1365 gitu juga sama misalnya. Ujungnya 5 kali 5, pasti kan berarti hasilnya juga 5 gitu kan. Ya kita cari aja opsi yang memang ada ujungnya 5 gitu. Kita nggak perlu sampai harus jawabannya berapa, enggak gitu. Itu salah triknya gitu. Karena gini deh, setiap soal TIU atau soal yang TPA itu pasti ada cara cepat gitu kan. Setiap rumus-rumus itu pasti ada cara cepatnya. Nah, fungsinya adalah teman-teman itu harusnya belajar dulu nih dari banyak buku-buku bang soal, terutama bang soal ya, Dik ya. Kalau materi kan kita hanya diajarkan konsep dasar ya. Misalnya materinya aljabar, kita hanya dikasih tahu konsep dasarnya aja, tapi pengaplikasiannya dalam sebuah soal itu lebih bagus langsung lihat bang soal gitu. Kita tahu nih cara-cara cepatnya. Terus gini, tipsnya untuk Dava juga, ketika menjawab soal TIU, ketika kamu sudah merasa kamu berlama-lama di satu soal gitu ya, sudah lebih dari 1 menit kamu di satu soal, pindah jangan di soal itu dulu. Dan saran kakak adalah jawab soal yang paling kamu kuasai lebih dahulu. Pada saat ujian pun dia, pada saat ujian online, kalau zaman kakak sih dulu masih manual, kami masih pakai tulis tangan ya. Zaman kalian itu harusnya sudah pakai komputer ujiannya. Nah, itu bisa di skip kok. Kalian bisa coba cari soal yang lain dulu. Soal yang kalian nggak bisa jawab, tandain bisa. Nanti kalian coba misalnya, oh aku ahlinya penarikan kesimpulan Kak, gitu. Penarikan kesimpulan juga ada triknya gitu. Tidak harus kita ribet-ribet gitu. Apalagi penarikan kesimpulan. Satu materi aja udah bisa langsung dapat 2-3 soal tuh kejawab. Itu gampang gitu. Nah, kamu ke situ dulu aja, nggak apa-apa. Setelah kamu udah selesai dari situ, balik lagi ke soal yang lain.
Misalnya kamu sisain itu nanti yang hitungan. Analogi kamu bisa jawab. Sinonim antonim bisa lah. Kadang-kadang pun bahkan ya logikanya aja nih. Kakak tidak mungkin menghafal seluruh bahasa di KBBI kan gitu. Alhasil apa? Kalau sinonim antonim itu kan kita istilahnya tebas-tebas aja nih. Kayaknya ini nih. Kayaknya ini. Jadi pakai konsep eliminasi jawabannya. Kayaknya nggak A sih. Kayaknya nggak BO, sisa C sama D. Udah jawab aja gitu. Apalagi sangat sayang sekali kalau misalnya tidak dijawab gitu. Zaman kakak dulu masih ada minus deh, itu lebih parah. Ketika satu soal tidak dijawab, misalnya satu soal nggak dijawab kosong, kalau salah jawab minus gitu. Itu zaman kakak. Setahu kakak ya terakhir infonya adalah udah tidak ada minus lagi. Jadi sayang kalau dikosongkan gitu. Ya, di mana yang paling kuasain kalian coba jawab lagi dari situ, terutama yang di TIU ya. Kemudian setelah kalian sudah bisa nih menyelesaikan soal-soal yang analogi dan lain-lain tadi, udah balik nih ke soal hitungan. Karena soal hitungan pastilah akan membutuhkan waktu lebih banyak dibanding soal yang lain. Makanya di soal-soal yang lain tadi, jangan butuhkan waktu sampai 30 menit. Kakak rasa 15 detik aja udah cukup tuh untuk menjawab-jawab soal itu. Dan kalian ya tipsnya juga ya, kalau ketika ada soal cerita, jangan baca ceritanya dulu. Langsung baca aja soalnya apa, yang ditanya apa. Takutnya udah capek-capek baca, yang ditanya cuma paragraf kesekian misalnya. Itu rugi sekali kalau udah kalian capek-capek baca. Makanya tekniknya adalah bisa kalian coba dari opsinya saja udah langsung ketemu jawabannya, atau langsung ke to the point nih, soalnya nanya apa. Jangan berlete-lete dari satu baca awal-awal atau langsung ditulis gitu, dicoret-coret, nggak perlu deh. Jangan ibaratnya kita pakai cara lama lah, jangan. Kita langsung pakai cara cepatnya saja gitu. Mungkin itu tipsnya Dava. Terima kasih Kak. Ya. Baik, Bang Wana, terima kasih. Dan juga makasih ya, Dava, atas pertanyaannya. Selanjutnya ada yang mau tanya lagi? Nada Oktasita. Kakak persilakan. Selamat malam semuanya. Ya, malam Adi, suaranya kurang kedengeran, bisa agak lebih kencang lagi. Selamat malam semuanya. Ya, selamat malam. Perkenalkan, nama aku Dinada. Aku dari Bekasi. Aku mau nanya, Kak, kok PKN STAN belum ada info-info untuk seleksi masuknya ya? Maksudnya lewat UTBK atau emang SKD TWK sama TBI gitu? Mohon infonya, Kak. Soalnya kan tahun kemarin nggak ada ya, tahun 2020 karena COVID, jadi kayak masih melayang aja gitu Kak, infonya nggak ada gitu. Jadi kalau misalkan Kakak dari lulusan, mohon infonya gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Adik atas pertanyaannya. Kakak-kakak yang ada yang jawab? Oke, terima kasih Nada pertanyaannya. Untuk tahun 2022 jadi di 2021 itu tes yang diujikan itu SKD, kemudian kebugaran, kemudian psikos dan wawancara. Sebelum itu dipersiapkan nilai TPS, yaitu minimal nilai 600 UBK. TPS. Nah, TPS ini muncul itu menggantikan TPA TBI yang biasa deh. Jadi kalau kalian ngikutin ya perkembangan ujian STAN itu, mungkin hilang sinyal ya Kak Mayunya, kita tunggu sebentar ya. halo, kedengeran ya? Oke. Oke, kita masuk lagi. Tadi deh kita sampai di TPTBI. Jadi dulu itu di sebelum STAN itu tutup di tahun 2020 ya. 2019 itu masih menerima. Nah, di tahun 2019 itu tes yang diujikan itu TPA dan TBI. Kemudian ditambah SKD. Nah, di tahun 2020 itu tidak buka pendaftaran. Di tahun 2021 dengan banyak pertimbangan untuk menghindari perkumpulan orang juga, jadi STAN itu bekerja sama dengan LTMPT menggunakan nilai TPS-nya tadi.
Jadi Dek, di TPS itu, kalau kamu lihat komposisi soalnya, itu nggak jauh beda kok sama TPA dan TBI. Di sana ada berhitung, di sana ada matematika, di sana ada bahasa Indonesia. Nah, bedanya di TPA TBI dia dipisahin ya. TPA itu khusus berhitung, TBI ini lebih ke grammar. Tapi kalau di TPS, dia bahasa Inggrisnya itu lebih kepada reading atau teks. Nah, itu untuk gambaran besarnya ya, Dik. Untuk tahun 2022, belum ada informasi, tapi itu bisa jadi acuan kita. Acuan kita apa? STAN itu, dia nggak akan pernah jauh-jauh untuk menyeleksi mahasiswanya itu dari kemampuan berhitungnya, logikanya ya lebih tepatnya, karena kan berhitung ini, dia nggak main di matematika IPA, tapi dia main di logika bermatematika. Itu di TIU ataupun di soal matematika TPS ataupun di TPA. Nah, nggak akan jauh-jauh dari berhitung, logika, kemudian nggak akan jauh-jauh dari bahasa Inggris, nggak akan jauh dari berbahasa Indonesia. Jadi ketika kamu mempersiapkan diri 3 ini, ditambah dengan SKD, kakak yakin apapun nanti ujiannya, STAN pada tahun 2022, kamu siap menghadapi, karena nggak akan jauh-jauh dari itu. Kalau kita lihat gambaran STAN ini sudah bertahun-tahun ya, mengadakan penerimaan, dia nggak akan jauh-jauh dari berhitung, berbahasa Inggris, dan berbahasa Indonesia, serta wawasan kebangsaannya di SKD. Begitu, Dek. Baik, Kak. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Mayu dan terima kasih Nada atas pertanyaannya. Nah, ini terakhir nih, pertanyaan terakhir kayaknya masih bisa nih. Yang mau bisa raise hand. Coba di Rangga Kusuma. Kak, persilakan. Perkenalkan Kak, sebelumnya terima kasih dari kasih kesempatan untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Renata Aulia Fitri. Saya mau tanya karena saya belum tahu betul tentang untuk tesnya itu yang ambil dari UTBK itu kan diambil TPS-nya aja. Jadi kita belajarnya itu harus full semua materi UTBK kita harus paham atau hanya materi TPS-nya saja. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, Kakak. Boleh Kak Mayu? Gimana Kak Mayu? Boleh diulang pertanyaannya Kak Noni, tadi kurang jelas, agak sinyal putus-putus. Iya, adik Renata tadi ya. Bisa diulang di pertanyaannya? Ya Kak, kan tesnya yang tahun lalu diambil dari nilai TPS UTBK. Nah, kita itu belajarnya fokusnya kan mau ke STAN aja nih saya ini. Kita tuh fokusnya semua materi untuk UTBK itu atau cuma materi TPS-nya aja yang dipelajarin? Terima kasih Kak. Oke. Jadi Dek, di UTBK itu tergantung tujuan panggilannya siapa nih? Aulia ya? Iya, boleh. Aulia memang mau nyobanya itu kedinasannya aja atau juga PTN-nya juga, Dek? Rencananya sih mau fokus ke STAN aja, Kak. Fokus STAN aja ya. Nah, kalau kamu memang memutuskan seperti itu, maka kalau kita ngikut peraturan penerimaan STAN tahun sebelumnya, dia hanya melihat nilai TPS-nya aja. Dan itu hanya nilai TPS minimal 600. Artinya dia tidak melihat kamu lulus atau enggaknya di SBMPTN, dia enggak melihat nilai saintek, sosumnya itu enggak dilihat. Hanya nilai TPS. Kalau itu ngikut tahun lalu ya, Dik. Tapi kita nggak tahu tahun ini apakah dia menggunakan nilai saintek sosum atau tidak. Tapi kalau Kakak boleh kasih masukan kepada kamu, nggak ada salahnya kok. Kamu jangan menutup kemungkinan yang lain, Dik. Kan kamu gimana pun juga ikut SBMPTN. Jadi dipelajarin juga saintek sosumnya. Salah satunya kamu
pilih saintek atau sosum, supaya apa? Supaya kamu, walaupun kamu punya banyak pilihan nanti. Jadi kalau memang itu kesempatan yang boleh, kenapa nggak kita coba gitu ya. Jadi Aulia, coba dipelajari juga, nggak hanya TPS, tapi juga saintek dan sosumnya. Supaya kalau kamu nanti di PTN bisa lulus, di STAN juga lulus kan kamu enak tuh, tinggal milih tuh mau yang mana yang terbaik buat kamu. Gitu ya. Ya Kak, terima kasih banyak jawabannya dan masukannya. Ya, terima kasih Kak Mayu dan Di Renata atas pertanyaannya. Oke, jadi pertanyaan Adik Renata ini menutup sesi tanya jawab dan materi kita hari ini ya. Nah, sebelum menutup pertemuan kita malam ini, Kakak akan bacain ya pemenang tryout SKD kita hari ini. Nah, Kakak ucapkan selamat kepada ya. Sebentar ya. Sebentar ya, Kakak share screen dulu ya untuk pemenang-pemenangnya. Nah, oke, berikut ya pemenang tryout SKD nasional kita. Kakak ucapkan selamat kepada Ilham, Happy Nirmala, dan Maria Lorenza Manalu. Nah, untuk Ilham berhak mendapatkan buku SKD dan e-wallet sebesar 50.000. Untuk Happy Nirmala berhak mendapatkan e-wallet sebesar 25.000 dan voucher bimbel e-kodu di diskon 20%. Nah, selanjutnya untuk Maria Lorenza Manalu berhak mendapatkan e-wallet sebesar 15.000 dan voucher bimbel e-kodu sebesar 20%. Untuk mengklaim hadiahnya bisa langsung chat kakak adminnya aja. Besok ya akan dibales. Untuk adik-adiknya nih yang namanya Ilham, ada nggak di Zoom ini sekarang? Di Ilham. Bisa on mic? Nilai SKD-nya berapa, Kak? Iya, nilai SKD-nya. Oke, ini ya top 3 best score kita. Ilham dengan skor 516, Happy Nirmala dengan skor 511, dan Maria Lorenza Manalu dengan skor 493. Rajin banget nih pasti belajarnya. Adik-adiknya ada di ruangan nggak nih? Salah satu. Ilham nggak ada nih, Ilham. Untuk skor semuanya ya, Dek, ya. Nanti bisa dilihat sendiri ya di website siap ujiannya, di bagian analisanya. Untuk peringkat-peringkatnya ya, dan nilai skor-skornya. Nah, untuk Happy Nirmala apa ada di sini nih adiknya? Ya, ada juga. Kalau Maria Lorenza, ada nggak ya kira-kira nih? Nggak on mic nih adiknya. Ya, karena adiknya juga kayaknya nggak ada di room ya, kita lanjut ke pemenang selanjutnya nih. Tapi tunggu dulu ya.
Pada penasaran gak nih peserta paling aktif kira-kira siapa ya? Ya, Ilham mana nih orangnya nih? Kasih dong tipsnya nih, bisa sampai 516 nih skornya. Yang paling aktif Kak Noni, ya juga ya. Kak Wana dan Kak Mayu nggak ikut paling aktif juga nih. Ilham dicari. Muncullah Ilham. Oke, ini udah kakak share ya. Nah, kakak ucapin selamat ya buat peserta paling aktif, yaitu Nelson dan Renata Aulia Fitri. Nah, adik-adik berhak untuk mendapatkan e-wallet sebesar 20.000. Nanti bisa chat ke kakak adminnya. Nah, selanjutnya nih, untuk pemenang yang terakhir, kita tunggu sebentar ya. Pada penasaran nggak sih siapa yang menang? Kak mau tanya. Nah, oke, kakak ada dapat bisik-bisik tetangga tadi barusan. Nah, untuk pemenang peserta yang paling unik dan kreatif nih bikin story di Instagram, share tentang event kita hari ini, pemenangnya akan kita pending ya, kita tunggu ya adik-adik sekalian, mana tahu ada yang belum sempat kan bikin story karena fokus tadi perhatiin seminar webinarnya kan. Nah, batasnya besok ya sampai jam 8 pagi. Besok akan kakak umumin dan di Instagram dan akan kakak hubungin ya. Atau kalau belum kakak hubungin, adik bisa duluan hubungin kakak. Oke. Kak, sebentar mau tanya. Ya, siapa itu yang mau nanya tadi? Buat pembahasan Wafda. TO-nya. Mau nanya? Sebentar ya, bisa nggak nih Kak Wana, Kak Mayu? Satu pertanyaan lagi nih. Kak. Boleh Kak, silakan. Boleh Kak, boleh. Oke, silakan Wafda. Aku yang pertama mau tanya tentang ini dulu ya, tryout-nya bahasanya itu dibagikan atau tidak. Terus untuk aku mau tanya ke Kak Mayu, boleh? Boleh. Tadi di chat itu disebutin kan penyebab-penyebab DO di sekolah, di PKN STAN. Terus yang nomor 2 itu ada tidak memenuhi minimal kelas 80%. Itu maksudnya gimana? Oke, Wafda. Jadi untuk pembahasan tryout, nanti kita share melalui sharing file ya. Jadi nanti ada file PDF yang akan di-share kepada teman-teman. Teknis share-nya itu nanti dikasih tahu ke Noni, mungkin apakah di grup. Kalau dia siswa Ekodu, mungkin langsung di grup siswa ya. Cuman kalau adik-adik yang belum menjadi siswa Ekodu, akan dikirimkan secara personal melalui email. Itu untuk pembahasan TO. Kemudian untuk tadi ada penyebab DO ya teman-teman di STAN itu. Jadi STAN itu salah satu sekolah kedinasan yang cukup ketat ya masalah integritas teman-teman. Integritas itu artinya kalau dia curang, nyontek, tidak mematuhi aturan itu paling real konsekuensinya di PKN STAN yaitu di drop out. Jadi tidak boleh mengikuti perkuliahan lagi dan dikeluarkan secara tidak hormat. Nah, salah satu yang tadi Kak sampaikan itu tidak memenuhi minimal kelas. Jadi misalkan gini deh, ada 10 pertemuan mata kuliah A. Berarti kamu harus datang ke kelas itu minimal 8 pertemuan. Masuk ke kelas itu, maksudnya absen, di absen sama dosennya. Jadi kalau kamu dari 10 pertemuan itu cuma masuk 7 pertemuan, walaupun nilai kamu 100, tapi kamu cuma 7 pertemuan, otomatis nilai kamu D di situ. Nilai D, dan apabila itu mata kuliah juga mata kuliah wajib, maka otomatis di drop out. Nah, tapi kalau untuk nomor 2 itu, kondisi itu dapat dibantu, artinya maksudnya dapat
dibicarakan kepada dosen, karena itu masih bisa ditoleransi dengan alasan-alasan yang logis. Tapi kalau untuk mencontek, attitude tidak baik, tidak berintegritas, dan IP di bawah 2,75 itu nggak ada toleransi. Mungkin itu udah cukup menjawab ya. Ya, terus kalau misalnya kita di tengah jalan terus ada dropout itu, apakah ada pengembalian biaya pendidikan atau enggak? Pada dasarnya kan di kedinasan itu kita tidak mengeluarkan biaya apapun. Maka ketika kita dikeluarkan, kita tidak diberikan, oh maksudnya dari kita ya, apakah kita bayar ke kampus? Kalau dari kampus ke kita, biaya yang sudah dijalani kemarin-kemarin gitu misal. Dari kita ke kampus gitu ya, Dek? Atau dari kampus ke kita? Kita ke kampusnya. Oh, kalau dari kita ke kampus nggak ada. Jadi kita nggak ada perhitungan biaya, tapi kalau kamu mau mengambil rekap nilai, misalkan udah sampai semester 4 nih, jadi kalau udah sampai semester 4, kita mau lanjut kuliah tempat lain, kita diminta itu rekap nilai kita, ada nggak sebelumnya, apakah masih bisa dipakai di kampus lain. Nah, untuk meminta transkrip nilai itu kita membayar biaya pendidikan kita kepada kampus. Begitu. Tapi kalau kita nggak meminta transkrip nilai itu, berarti kita tidak perlu membayar apapun kepada kampus. Begitu juga kampus tidak memberikan ganti rugi apapun kepada mahasiswa yang di drop out. Begitu. Ya, makasih ya. Terima kasih Kak Mayu dan Dek Wafda atas pertanyaannya. Kalau begitu karena sudah larut juga ya, udah jam 9:18 sih di sini, 9:19. Kan kita tutup ya acara webinar kita malam hari ini. Kakak ucapkan terima kasih atas para narasumber, Kak Wana dan Kak Mayu yang udah meluangkan waktu dan ilmu-ilmunya untuk adik-adik sekalian, dan adik-adik sekalian yang udah meluangkan waktunya untuk ikut di acara webinar hari ini dan tryout-nya. Kakak doakan adik-adik semua sukses dan bisa lancar-lancar aja nih menggapai impiannya. Dengan ini kakak tutup acara webinar hari ini. Malam ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Dik, jangan lupa ya isi absennya untuk ngeklaim sertifikatnya. Banyak nih pantun-pantunnya. 23 minum madu. Makasih, Koju. Sama-sama, Adi.